Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sobal khair, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian dalam suasana sehat afiat bisa belajar dengan baik lancar. Materi pelajaran hari ini ya, kita masih mempelajari tentang Al-Quran. Pada minggu yang lalu ya, ibu telah menerangkan buat kalian tentang pengertian Al-Quran, yaitu sebuah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, atau kalau dirinci 22 bulan 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, maka ya disimpulkan menjadi 23 tahun. Jadi selama 23 tahun Al-Quran diturunkan, dan juga Al-Quran diturunkan di Mekah, tempat Qurannya pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Al-Quran diturunkan di Mekah ya selama 13 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Al-Quran berisi tentang 6.666 ayat, 30 juz dan 114 surah. Ini sekedar mengingatkan kalian pelajaran kita pada minggu lalu. Pelajaran minggu hari ini masih di dalam masalah Al-Quran, yaitu fungsi ataupun apa sih gunanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak sekalian, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi Al-Quran ataupun apa sih tujuan Al-Quran diturunkan, ini sama dengan fungsi Al-Hadis. Fungsi Al-Quran ya, yang pertama, satu, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Surah Al-Isra ayat 9. Silakan kalian buka. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah dan akhlak. Ya, akidah ini pokok-pokok daripada keimanan. Ya. Dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dan Allah menugaskan Rasulullah SAW untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. An-Nahl ayat 44. Silakan kalian buka. Artinya, dan kami telah turunkan az-zikr, artinya peringatan kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. An-Nahl ayat 44. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai mukjizat. Al-Quran di samping sebagai petunjuk juga berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Mukjizat berasal dari kata al-jaza ya, yang berarti yang melemahkan. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran diturunkan untuk melemahkan kaum kafir Quraisy ya, karena fungsinya adalah mukjizat. Sebagaimana kamu tahu, mukjizat adalah ya kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul punya mukjizat, diantaranya yang kalian tahu
Mukjizat Nabi Musa tentang tongkat bisa menjadi segala macam, ya, itu mukjizat. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Jadi untuk mengalahkan musuh, siapa musuhnya saat itu adalah para kafir Quraisy yang ketika Nabi diangkat menjadi Rasul saat itu sedang berkembang puisi-puisi yang baik yang bagus-bagus dari orang-orang Arab, dan mereka mengadakan lomba puisi terbaik. Maka Allah turunkanlah Al-Quran untuk mengalahkan puisi-puisi mereka. Karena itu Al-Quran adalah sebagai mukjizat, yang bisa melemahkan musuh-musuhnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran. Minggu yang lalu setelah saya sampaikan bahwa ada 4 sumber ajaran Islam. Pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Ada 4. Nah, Al-Quran adalah sumber yang pertama dan paling utama, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran fungsinya yang ketiga adalah sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai pemberi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Manusia diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran. Jangan kamu bermarah-marahan, jangan kamu menyakiti orang, jangan saling caci mencaci. Itu ada dalam Al-Quran. Diingatkan seorang, jangan kamu berdosa, kamu akan kembali kepada Allah. Kita disuruh kembali kepada Allah dengan jalan yang selamat, dengan hati yang selamat, biqalbin salim. Itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran yang ketiga adalah, yang keempat adalah sebagai pemberi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kemudian fungsi Al-Quran yang kelima sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Silakan kalian lihat surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 185. Yaitu tentang Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, memberi petunjuk pada manusia, wa bayyinatin, dan pembeda, wa bayyinatin minal huda wal furqan, daripada penjelasan atau pembeda mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Silakan kalian buka surah Al-Baqarah ayat 185 mengenai bahwa Al-Quran berfungsi sebagai hak, sebagai pemisah antara hak dan batil. Kemudian fungsi Al-Quran yang keenam diturunkan adalah sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Al-Quran dawaun lima fis sudur. Al-Quran adalah syifaun lima fis sudur, obat bagi hati. Jadi sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi penyakit hati, seperti firman Allah dalam surah Yunus ayat 10, ayat 57, yang artinya, surah Yunus ayat 57 yang artinya, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Silakan kalian buka surah Yunus ayat 57. Kemudian fungsi Al-Quran yang ke-8 sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu ataupun sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Pertama Taurat kepada Nabi Musa, kedua Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Al-Quran kitab yang terakhir, karena Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, yang disebut dengan akhirul anbiya, Nabi terakhir.